Ya, pemirsa, Rabu besok kota maupun Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan segera menerapkan PSBB guna membendung penularan virus corona di wilayah Jabodetabek. Sejumlah persiapan dan langkah-langkah saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat guna mereduksi dampak sosial dan ekonomi akibat penerapan kebijakan ini. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan pelaksanaan PSBB di Kota Bekasi, kita telah bersama Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Selamat ya, Pak Effendi. Assalamualaikum, Pak Effendi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini agak terganggu nih komunikasinya. Baik. Ya, Pak Wali Kota, ini terkait dengan PSBB yang akan berlaku besok, kesiapannya seperti apa? Ya, saya laporkan seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kesiapan kita dalam rangka pelaksanaan ya PSBB di Kota Bekasi itu tinggal menunggu waktu, segala sesuatunya sudah termasuk ya. Safety social netnya pun juga sembakonya sudah kita siapkan bertahap ya, karena memang pengirimannya berskala besar 130.000 KK itu. Yang lain-lain termasuk pendataan pergerakan orang di 31 titik, 32 titik sudah kita lakukan bersama Pak Kapolres, Pak Dandim dan unsur lainnya. Terus kalau yang berkenaan dengan ya pembatasan pada kegiatan-kegiatan tertentu memang sudah kita lakukan, kita tinggal memperpanjang saja. Ya, untuk pembatasan sosial ini kalau dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya PSBB, apakah akan ada tindakan tegas dari pemerintah Kota Depok nih, Pak? Maksud kami Bekasi. Tadi saya bicara dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, hari pertama kita persuasif. Ya, hari kedua kita persuasif. Hari ketiga mungkin kita akan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan. Pasal 93 di mana jika terjadi pelanggaran akan dikenakan denda ya sekitar 100 juta dan kurungan setahun. Ya, untuk titik checkpointnya di lokasinya ada berapa titik kira-kira, Pak Rahmat Effendi? Sampai dengan hari ini perkembangan terakhir ada 31 titik di 4 wilayah, ada Kabupaten Bekasi, ada Kabupaten Bogor, Depok dan DKI Jakarta. Nah, yang paling besar ini ke DKI Jakarta arus pergerakan orang itu, karena rupanya di Jakarta pun juga setelah 4 hari melakukan PSBB ini belum berpengaruh terhadap pergerakan orang. Iya, ini kan tadi ada instruksi dari Presiden Jokowi agar penegakan hukum dan juga stimulus untuk masyarakat tetap diberikan begitu. Nah, ini bagaimana menyikapi instruksi Presiden ini di tengah penerapan PSBB, Pak Rahmat Effendi? Ya, yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita menyelamatkan nyawa ya, kemanusiaan nyawa ya. Yang kedua adalah bagaimana kita ya menyelamatkan orang yang lapar. Nah, orang yang lapar kita udah buat 12 titik dapur umum, walaupun masih dalam sebatas CSR ya, kita perkirakan 1.000 sampai 2.000 nasi bungkus dalam satu titik itu akan kita lakukan ya. Nah, yang lain rasanya kita tinggal melegalisasi dari sebuah PSBB yang sudah kita lakukan secara bertahap dari sejak siaga sampai darurat bencana dan sampai penetapan PSBB. Termasuk ya, kita kan sebelumnya sebenarnya sudah melakukan karantina wilayah terbatas, di dalamnya ada RW siaga ya, dalam koridor bagaimana mereka memproteksi diri di lingkungan di lingkungan RT, RW dan kelurahan. Baik, Pak Rahmat Effendi, kita jeda sebentar. Setelah break kita akan kembali lagi berbincang-bincang, Pak Rahmat Effendi. Dan kembali kita lanjutkan perbincangan kita bersama Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Pak Rahmat Effendi. Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, terkait dengan pemberlakuan PSBB besok di Bekasi ini, apakah kebijakan PSBB di Bekasi ini akan sama dengan kebijakan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta, Pak Rahmat? Iya, tapi ini... Ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat, bisa dengar suara... Halo? Ya, bisa dengar suara studio, Pak Rahmat? Halo? Pak Rahmat, bisa mendengar suara studio, Pak Rahmat? Ini bagus. Ya, silakan. Ya, Pak Rahmat, terkait dengan pemberlakuan PSBB di Bekasi ini, apakah akan sama kebijakannya dengan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta, Pak? Atau ada yang membedakan? Kalau dari objeknya kan sama, bagaimana kita menanggulangi ya penyebaran COVID-19 ini. Semuanya sama, regulasinya sama, keputusan Menteri Kesehatannya juga sama.
yang membedakan antara Kota Bekasi dengan DKI adalah besarnya social safety net itu atau bantuan yang berupa sembako itu. Itu pasti beda karena kemampuan fiskal. Yang lain sama lah semua. Bahkan kita perwal kita juga kita mengadop DKI. Oke. Karena memang DKI pertama. Iya, terkait dengan sanksi yang diberikan. Ini kalau DKI kan sudah memberikan ancaman. Gubernurnya kemarin sudah mengatakan bahwa akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tetap membandel jika tidak menerapkan peraturan work from home gitu. Nah, apakah Bekasi akan seperti itu juga, Pak, memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang membandel begitu? Kalau DKI memberikan sanksi tegas, warga yang dari kabupaten yang dari saya itu nggak akan masuk ke DKI, selesai sudah. Makanya begitu besok kita lakukan itu, kita juga tahan. Tapi kalau DKI masih buka perusahaan-perusahaan tertentu yang memang dilarang dalam beberapa poin ya tentang interaksi itu, ya sulit. Kemarin saya hari ketiga proses PSBB di DKI aja saya lihat di perbatasan saya jumlahnya belum ada berubah. Karena mungkin DKI tidak tegas dalam melaksanakan PSBB-nya itu. Ya, tapi di dalam Bekasi sendiri kan kemungkinan ada juga perusahaan-perusahaan yang aktif begitu di tengah PSBB nanti. Ini bagaimana mengatasinya nanti? Ada perusahaan-perusahaan yang sudah tutup karena ikut himbauan, karena ikut surat edaran, dan ada perusahaan-perusahaan yang strategis nasional. Itu yang kita jaga. Misalnya kita ada punya perusahaan Goldcoin tentang makanan ternak. Kalau itu kita tutup, itu kita kehilangan telur dan kehilangan ayam potong. Makanya itu kita amankan, kita jaga karena itu adalah berimplikasi terhadap sebuah kegiatan lainnya, ya supply lainnya yang nanti mengganggu distribusi dari sebuah kepentingan. Ya, artinya perusahaan yang di sektor-sektor yang dikecualikan, mereka semua mematuhi peraturan PSBB ini, Pak, ya? Dari pantauan dari pemerintah Bekasi? Kalau semua belum, sekitar 50% sudah. Bahkan sekarang ini kita mau makan aja susah di Kota Bekasi gitu. Tapi memang kita udah jadi epicentrum, udah tinggi. Barusan saya keluar dari kantor aja, itu ada diketemukan lagi ya secara beruntun 3 positif ya dari hasil swab kita, dari hasil PCR kita. Jadi kita punya PCR, kita nggak nunggu lama di Litbangkes, kita punya lab Kesta yang berhubungan dengan Bandung, kita 2 jam, 3 jam udah bisa hasilnya dilihat. Oke, Pak Rahmat, tadi Anda mengatakan ini ada beberapa bansos ya, bantuan sosial seperti dapur umum dan lain-lain. Ini dananya ini bisa dijelaskan dari mana saja nih, Pak? Kalau yang bansos nanti yang diberikan dari Kementerian Sosial itu kan udah jelas. Datanya dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu ada di Kementerian Sosial. Pak Gubernur juga menjanjikan, tapi sampai saat ini fix-nya belum. Tadi saya telepon kepada Pak Sekda Jawa Barat, betul Pak, tapi saya belum bisa memberikan jumlahnya. Oke. Nah, saya kan besok udah mau memulai PSBB. Saya harus ambil aksi. Makanya dari APBD kita yang sudah kita rencanakan, insya Allah besok atau Kamis sudah bisa digulirkan. Bahkan besok sore sudah bisa digulirkan. Itu sekitar 30% dari 130.000 KK yang kita siapkan social safety net itu. Jadi sembako itu. Nah, mungkin Jumat, Sabtu udah selesai kita. Nah, kalau kita nunggu-nunggu, berarti kita persiapannya nanti mundur lagi. Baik, Pak Rahmat, terakhir imbauan kepada warga Bekasi untuk menjalankan kebijakan PSBB ini apa? Silakan, Pak. Yang pertama, kita menghimbau ya COVID-19 ini tidak mengenal derajat, pangkat, ya golongan. Artinya sangat berbahaya. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi dalam kurun waktu 14 hari ini untuk melakukan upaya-upaya isolasi di rumah. Pergerakan tertentu saja yang dibolehkan tentunya kita kawal, ya kita awasi. Nah, oleh karena itu jika ini berhasil, mudah-mudahan Kota Bekasi keluar dari sebuah proses yang namanya bencana COVID-19. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi sudah bergabung bersama kami di Prime Time Berita 1.